Bapak Jarod. Terima kasih sekali. Kita mendapatkan, terutama saya pribadi, saya mendapatkan pencerahan ya. Jadi kurang lebih saya langsung ke permasalahan saja ya Pak Jarod ya. Saya sudah, kalau dalam bahasa Batak kan sudah jadi opung ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jarod sudah pada posisi sudah saya lewati gitu. Tapi kan tidak berarti terlambat gitu. Yang mau saya tanyakan adalah kepada anak-anak saya, tadinya 3, sekarang anak saya jadi 6. Karena sudah pada berkeluarga, semua saya anggap anak. Nah, selama masih kecil, dari mulai lahir sampai dengan berumah tangga, relatif yang membina itu adalah istri saya gitu. Saya sibuk sekali di dalam pekerjaan, di dalam berkarir. Jadi sebagian terbesar waktu saya ada di luar. Nah, saya bersyukur sekali istri saya itu psikolog. Jadi di dalam membina anak-anak itu sangat baik gitu. Jadi anak-anak itu kalau ngomong sesuatu untuk saya putuskan, selalu lewat istri saya dulu. Nah, kalau menghadapi istri kan pasti kita ngalah ya kan gitu ya Pak Jarod ya. Jadi apa yang diinginkan anak-anak selalu kita penuhi karena sudah disortir melalui istri gitu. Nah, sekarang adalah dengan sudah berkeluarga sekarang menjadi 6 dari 3, apakah saya perlu untuk kembali berjuang? Bagaimana supaya saya tidak ada masalah itu, masalah apa istilahnya tadi, unfinished ya, unfinished behavior itu tidak ada ya. Jadi relatif semua. Karena saya begini, kurang lebih begini saya Pak Jarod ya, yang saya coba pahami adalah sebenarnya tidak hanya manusia, tapi juga hewan, juga apa namanya tumbuh-tumbuhan juga sama. Kalau bibitnya baik, kemudian ada di lingkungan yang baik, kemudian dikasih gizi pendidikan yang baik, ya contoh-contoh yang baik, tentunya juga akan menghasilkan yang baik dan itu bisa terjadi turun temurun gitu, ya. Karena begini, saya memahami misalnya saya kepada orang tua saya gitu ya. Orang tua saya, ayah ibu saya itu ya kami anak 8. Nah, dari 8 itu sudah langsung kami tahu mana anak yang dekat dengan bapak, mana anak yang dekat kepada ibu gitu. Jadi tidak ada kecemburuan gitu ya, bahwa kita harus kemudian dekat ke bapak atau dekat kepada ibu gitu. Jadi seperti yang tadi Pak Jarod sampaikan itu, posisinya itu adalah pada saat ayah memarahi si ibu membela. Nah, pada saat ibu membela anak, memarahi anak, si ayah sedikit membela, paling tidak diam gitu. Artinya saya melihatnya seperti itu ya. Jadi intinya pertanyaan saya, ini kesempatan yang sangat baik. Apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak yang sekarang sudah pada berumah tangga? Jadi sudah jadi opung-opung. Kurang lebih seperti itu Pak Jarod. Ini kesempatan yang sangat indah, Hedik. Saya banyak mengikuti dari YouTube, dari apa yang disampaikan Pak Jarod. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sintu Tahayan. Nyambung dikit ya Pak Jarod, ada juga di pertanyaan di chatroom, tapi Japri tadi katanya mendengar istilah toxic father. Itu apa ya artinya? Dan kalau ada yang seperti itu solusinya gimana ya Pak? Tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Karena kebetulan ada suami istri, jadi gak enak sama suami istri. Jadi minta tolong dirahasiakan namanya gitu. Satu lagi mungkin pertanyaan ketiga silakan. Udah 2. Apakah ada pertanyaan yang lain? Monggo, raise hand. Amang Payaman atau Amang? Oh, Amang Togu. Oh ya. Silakan Amang Togu. Ini juga kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada Pak Jarod Wijanarko yang hebat ini. Sangat menarik sekali tadi pemaparannya. Banyak yang lucu, jadi enak, jadi masuk semuanya. Jadi saya juga adalah seorang bapak yang memiliki anak 4 ya. Jadi hampir sama dengan tadi Sito Parlutan, dan dua anak perempuan saya sudah menikah, artinya saya sudah mempunyai anak 6.
tinggal 2 lagi. Dari keempat anak saya, ada anak saya 1 laki-laki ya. Nah, saya tidak tahu anak saya waktu yang laki-laki ini, waktu dia bersama kami tinggal di satu kompleks lah ya, di kompleks di Riau. Saya lihat dia belajar biasa, bagus ya. Dia sampai ke salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Tentunya saya sudah nggak bisa lagi dekat dengan dia, agak jauh dengan dia. Mungkin ini pengaruh lingkungan, saya tidak tahu apa pengaruh lingkungan, sehingga pendek cerita, kuliah semester 1 sampai 4-nya dia itu selalu stabil, kemudian dari semester 5 sampai terakhir itu mulai anjlok gitu. Nah, di sini saya melihat apa kira-kira yang penyebabnya ini gitu. Kemudian kadang-kadang kita agak ribut dengan almarhum ya. Ya udah, kalau saya tinggalkan pekerjaan saya di sini, bagaimana kita? Atau kamu aja di Surabaya, anak kita yang wanita kayaknya anak kita yang perempuan ini kalau kelihatan daripada prestasi studinya ini kayaknya stabil-stabil aja. Artinya tidak terlihat di sana tidak terlihat di sana mengenai unfinished apa tadi itu unfinished job ya. Jadi ya, semua selesai. Beda dengan anak yang laki-laki ini. Nah, itu di saat sudah hampir mencapai kritis, mungkin ini juga jalan Tuhan. Pada saat itu ada perusahaan mengembangkan pensiun sampai 2 tahun, sampai 58 tahun. Tetapi hanya berlaku bagi orang yang lahir di tahun 1958 sampai bulan Juni. Yang lahir pada bulan Februari tidak akan mendapat yang 58 tahun itu. Nah, saya lahirnya bulan Februari kan. Nah, kemudian saya hanya bekerja sampai usia 57, saya tidak bisa mencapai 58, akhirnya saya pensiun. Nah, ini saya pakailah berangkat ke Surabaya. Saya tidur, saya kos bersama dia, ya kan? Saya kos bersama dia, saya ikutin dia bagaimana belajarnya, saya ikutin. Jadi saya ikutin, kemudian bagaimana dia mengejar yang ketinggalannya, dan akhirnya memang dia bisa menyelesaikan studinya dan bisa mencapai sarjana tekniknya di satu perguruan tinggi di Surabaya. Nah, jadi saya di sini melihat bagaimana sikap saya ke depannya, karena setelah dia bekerja, dia suka keluar-keluar. Bekerja di sini, keluar. Jadi kayak unfinished juga. Bekerja sih, dan akhirnya sekarang sudah bekerja di Papua dia. Anak saya ini, anak nomor 2 ini. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua, bagaimana untuk mengatakan bahwa agar sesuatu pekerjaan itu dilakukanlah secara betul-betul secara fokus dan tidak keluar-keluar, karena ini kan menyangkut umurnya nanti ya. Nah, menyangkut umurnya. Yang kedua hampir sama tadi dengan si tua Parluhutan tadi, sudah bersama bagaimana sikap saya sebagai opung, karena saya juga punya anak. Hela saya itu juga, hela saya atau menantu saya laki-laki itu juga anak saya kan. Bagaimana kan menghadapi atau bagaimana sikap saya sebagai opung bila mana mereka mempunyai permasalahan, apakah saya juga bisa sebagai parenting yang playmate kepada mereka. Dan kedua, sejauh mana saya bisa masuk ke cucu-cucu saya. Sejauh mana saya bisa masuk ke cucu-cucu saya, apakah saya juga bisa sebagai playmate, friend, karena kalau saya sangat masuk pada cucu-cucu saya, nanti seolah-olah bisa menimbulkan, saya khawatir nanti kalau dia dimarahin opungnya gitu. Nah, sejauh mana saya harus mengikutinya itu dia. Terima kasih. Aduh, itu pertanyaan. Terima kasih, Sintua Togu Tagalung. Oh, sekalian aja nih ada Bang Wilson Nenggolan. Silakan Bang Wilson. Ya. Ya. Terima kasih, Lae Nixon ya. Siap, Bang. Pak Jarod, selamat sore. Sore. Menyenangkan ya mendengarkan pemaparan dari Pak Jarod. Saya tadi sudah mendengar beberapa peran ya yang diharapkan dari orang tua, ada kalau nggak salah 5. Nah, saya ingin menanyakan mengenai apakah mungkin sang bapak
itu berperan sebagai kompetitor. Jadi kompetitor kepada anak. Artinya kita memberikan challenge, memberikan tantangan kepada anak. Apakah boleh itu kita berperan seperti kompetitor mereka? Jadi paling tidak misalnya kalau bapak ke anak putranya, misalnya dalam bidang olahraga, supaya dia bisa lebih dari bapaknya misalnya. Kalau anak perempuan misalnya dengan ibunya masaknya lebih bagus atau lebih enak misalnya begitu. Apakah mungkin kita mengambil peran seperti itu, jadi menempatkan diri kita sebagai kompetitor mereka supaya mereka lebih tertantang? Gitu Pak Jarod. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Wilson. Baik, silakan Pak Jarod. Ada 4 penanya, 3 tadi yang langsung dan 1 tadi dari chat. Oke, langsung saya jawab. Yang pertama mengenai peran kakek sebenarnya, karena anaknya udah nikah semuanya, sehingga sekarang jumlah anaknya bertambah 2. Dan sekaligus juga ini pertanyaan berikutnya mengenai sejauh mana kita intervensi. Nah, ketika anak-anak sudah menikah, kan Alkitab mengajarkan bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi terutama kalau anak kita tuh yang laki-laki gitu ya, mereka harus meninggalkan secara prioritas. Sebenarnya kita bisa tinggal bersama orang tua dalam secara fisik satu rumah, tapi secara prioritas. Jadi sebenarnya yang Alkitab ajarkan itu kita harus menghormati orang tua, sayang orang tua, berbakti orang tua, bahkan Maleakhi juga hati anak kepada bapa. Kalau nggak hormat orang tua nggak diberkati. Tapi kalau sudah menikah, maka seorang istri nggak perlu izin orang tuanya, tapi pemberitahuan kepada orang tua, tapi izin kepada suaminya. Yang pasti terutama tuntutan untuk meninggalkan itu dari laki-laki, karena Alkitab berkata laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi anak laki-laki terutama ya. Kalau anak perempuan gimana gitu ya? Jadi kalau kenapa kalau anak laki-laki yang meninggalkan? Karena kalau anak perempuan yang meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan suaminya, nanti mertua perempuan ketemu menantu perempuan. Waduh, di rumah ada istri perempuan, ada mamah perempuan, mertua perempuan. Oh, satu perempuan aja bapak ada yang pusing, udah 7 keliling dengan satu perempuan, gimana 2 perempuan gitu. Jadi Alkitab itu sudah mengatur laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Jadi laki-laki bisa loh ikut mertua, itu nanti main catur sama mertua laki-laki gitu ya, atau nganter mertua perempuan ke pasar. Tapi kalau menantu perempuan ketemu mertua perempuan, aduh, perempuan itu detail soalnya masalahnya ya. Merek air yang digunakan berbeda. Kalau mertua laki-laki, jangan merek ini, bagus yang ini. Kenapa bagus yang ini? Karena begini. Oh, oke, selesai gitu ganti merek. Tapi kalau wanita, aduh, aku disalahkan gak ganti ini yo. Oh, nanti, pokoknya kalau wanita itu karena detail gitu ya, nanti bisa merasa itulah kenapa laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Nah, kalau kenyataan anak bungsu gitu ya, anak ajaib, anak paling yang lain merantau, yang mau nggak mau masih bisa terjadi di mana tinggal bersama mertua walaupun perempuan. Dan saat itu yang penting adalah prioritas. Nah, sekarang kita sebagai kakek nenek, sebagai opung, ya kita udah ganti peran ya. Kalau ayah itu ada misalnya orang tua itu masih punya otoritas mendisiplin. Tapi kalau anak udah nikah kan nggak mungkin lagi dong kita mendisiplin anak. sudah punya suaminya gitu ya. Jadi tentu peran-peran orang tua itu menjadi sahabat atau penasehat, kayak coach gitu ya. Jadi kalau anak punya masalah boleh cerita sama kita. Pas anak saya mau mendekati menikah, saya udah mulai ngomong, kalau kamu punya masalah, kamu nggak usah cerita, ya kamu malah konseling sama yang lain nggak apa-apa, atau selesaikan sendiri. Nanti kalau sudah selesai, kamu baru cerita, gitu ya. Karena kalau kita tuh ada masalah cerita, pasangan kita udah berubah, pendapat orang tua belum berubah. Jadi kita melihat masalah yang dulu terus, repot. Jadi ketika sudah menikah, maka anak-anak kita sudah keluarga yang mandiri. Kita nggak bisa reward and punishment, tapi kita masih bisa menasehati. Nah, cucu agak beda sedikit karena memang ya semua orang juga, saya sih belum ya anak saya yang menikah belum punya anak. Menikah memang baru setahun yang lalu dan mereka punya impian, aku mau beli apartemen dulu, baru mau punya anak. Aduh, persis mamahnya gitu ya. Dulu istri saya itu nggak ngidam macam-macam, nggak ngidam jeruk, nggak ngidam apuket, ngidamnya rumah. Kalau udah dibeliin rumah baru mau punya anak. Ya, jadi
tapi teman-teman saya yang sudah punya cucu, aduh, dikit-dikit upload di Instagramnya, gendong cucunya, kayaknya happy banget gitu. Saya bisa bayangin sih pasti. Ya itu juga nanti akan mendorong mungkin intervensi yang terlalu jauh. Nah, sampai sejauh mana emang agak susah kalau menentukan batasnya ya. Tapi yang pasti kayak menghukum jangan. Atau gini, aturan-aturan yang ditetapkan dalam keluarga anak-anak kita, itu kita harus menghargai aturan itu. Kalau dulu saya bukan dengan cucu ya, tapi malah saya dengan mertua contohnya. Saya punya aturan di rumah saya misalnya dalam kondisi yang tidak sakit ya, dalam kondisi sehat. Minum vitamin C itu ya maksimum 1000, kalau bisa 500 mg atau 500 IU 2 kali. Minum Yakult atau probiotik, belakangan saya ganti Yakult dengan kefir, bahkan 8 tahun terakhir saya bikin sendiri kefir, saya bikin bukan istri saya. Karena jumlah mikroba baiknya lebih banyak. Tapi ya sehari 2 gelas ya, atau 2 botol gitu. Karena kalau kebanyakan juga misalnya orang kena COVID, minum vitamin C-nya sampai 3000 mg pasti akan mual. Karena kebanyakan vitamin C, kecuali kalau yang larutnya itu ada time release-nya, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada time release-nya, pasti mual. Kebanyakan vitamin C, nggak boleh kebanyakan. Nah, maka saya bikin aturan gitu. Nah, mertua datang gitu kan, mertua datang, opa, aku boleh vitamin C lagi nggak? Boleh, bagus tuh, sehat itu. Peraturan saya ditabrak. Opa, saya boleh Yakult lagi nggak? Boleh, itu bagus, itu dikasih lagi. Nah, ketika itu sebenarnya sudah intervensi. Nah, tapi kalau kita diintervensi pun gitu ya, ini mungkin saya balik pertanyaannya. Saya diintervensi, bagaimana sikap saya? Saya nggak boleh langsung ngomong dengan mertua, tapi saya ngomong dengan istri saya. Ya, kasih tahu papa di rumah kita ada peraturan begini. Jadi biar pasangan kita yang ngomong sama orang tuanya. Ya, karena kalau menantu sama mertua ngomong, waduh, perang dunia ketiga nanti ya. Jadi biarkan pasangan kita. Nah, dalam posisi misalnya ibu yang diintervensi biasanya lebih gerah lagi gitu kan. Ibu berikan kesempatan suami biar dia ngomong sama ibunya ya. Dan kalau sudah kasih kesempatan, betul-betul kasih kesempatan. Jangan tiap malam ditanya, udah ngomong belum? Udah ngomong belum? Ngomong, cepet ngomong. Laki-laki itu kadang menurut saya ya, para laki-laki itu namanya hikmat itu ngomong pada waktunya. Mamah itu, perempuan itu kan kalau datang bulan lagi nggak mood ya, tunggulah minggu depan baru ngomong, itu namanya hikmat. Tapi bagi istri itu malah lelet gitu loh, suruh ngomong nggak ngomong-ngomong gitu, kapan lu ngomong? Jadi ibu-ibu kalau ikut dengerin acara ini atau rekamannya ya mohon mengertilah, kita itu bapak-bapak itu memang banyak pertimbangan. Jadi kalau udah memberi kesempatan kepada suami untuk ngomong sama ortuanya, biarkan dia ngomong pada waktunya. Ya. Oke, saya lanjut pertanyaan yang kedua, toxic father. Ya, toxic itu kan racun, jadi ini ayah beracun. Maka ada istilah toxic relationship, hubungan yang membawa racun. Nah, memang ini istilah-istilah yang baru muncul, padahal esensinya ya sama ya. Ayah baik, ayah nggak baik. Kalau nggak baik kan dampaknya racun. Jadi misalnya Pak, tadi Gerard Edelman kan bilang anak itu akan maksimal kalau figur ayah ibu imbang. Gimana single father atau single mother gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya suaminya udah meninggal, tidak ada, malah kadang lebih gampang. Tinggal mencari figur bapak rohani seperti Raja Yoas. Bapaknya mati dalam kudeta, tapi Raja Yoas dididik oleh Imam Yoyada. Imam Samuel dididik sama Imam Eli. Timotius nggak tahu bapaknya kemana, nggak ada cerita ayatnya. Yang ada ayatnya adalah Paulus bilang sama Timotius, iman yang ada pada ibumu dan nenekmu. Tapi kenapa Timotius bisa maksimal kalau figur ayah ibu harus imbang? Karena Paulus berkata kepada Timotius, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Nah, ini contoh-contoh di Alkitab, Raja Yoas, Samuel, Timotius punya bapak rohani. Kalau ibu single parent, ya carikan anak bapak rohani, figur gitu ya, nggak harus kawin lagi, dalam arti figur. Nah, sekarang bukan single parent, Pak. Suami saya ada, tapi toksik. Nah, ini dia muncul ayah toksik gitu ya. Ayahnya ada, bukan tidak berperan. Kalau tidak berperan itu namanya in absent father. Ayah yang hadir tapi tidak berperan. Nah, yang lebih jelek lagi itu toxic father gitu ya. Kenapa? Dia pulang bawa perempuan, dia main judi dalam keadaan mabuk, anaknya digebukin, kalimatnya kotor, anak gua belum, jadi memberikan label kepada anaknya, ibunya sedang membangun gambar diri si anak. Nah, kamu tuh anak pinter, cuma kamu karena kurang rajin. Coba kamu rajin, pasti kamu pinter kok. Pada dasarnya kamu pinter. Jadi kan
positif relationship, ya, anak diberikan label yang positif, nilainya jelek pun dibilang kamu anak yang pinter, cuma kamu kurang rajin belajar. Kalau rajin pasti pinter. Bapaknya racun datang, anak goblok kamu. Jadi toksik itu racun gitu ya. Jadi berdampak merusak. Nah, itulah istilah toksik. Nah, gimana kalau solusinya kalau kita punya suami ini toxic father, toxic husband. Racun itu lawannya racun. Maksudnya suaminya diracun, jangan, itu dosa, itu pembunuhan. Kalau kita punya suami racun, kita harus jadi penawarnya. Kalau kita punya istri racun, kita harus penawarnya. Saya pernah ditanyain kemarin, belum lama, kemarin pagi, talk show sama radio di Surabaya, ya, Bahtera Surabaya. Pak, kalau kita punya teman yang ini toxic relationship, apakah hubungannya diputuskan saja? Ya tergantung. Kalau saya nggak putusin. Loh, kenapa Pak Jarod? Teman saya beracun. Saya nggak putusin, kan saya penawarnya. Aku ini penawar dengan cinta Tuhan yang aku miliki. Aku mengalirkan kehidupan, aku mengalirkan pengharapan, aku mengalirkan sukacita. Saya seminar seperti ini kemarin 15 Juni sampai 30 Juni itu suasananya begini juga. Padahal saat itu anak saya COVID Delta, saturasi 90, sesak nafas, hari yang keempat pingsan, hari yang kelima pingsan lagi, rumah sakit penuh, dan saya nggak dapat rumah sakit buat anak saya. 15 Juni sampai 30 Juni itu puncak-puncak peaknya Indonesia bertambah COVID 50.000 per hari. Tapi saya nggak mau jadi racun yang menularkan, wah ini gimana nih pemerintah, nggak bisa. Saya nggak mau berkata-kata begitu. Saya mengambil keputusan tetap bersukacita, anak saya rawat di rumah. Jadi kita menjadi bukan toksik gitu ya dalam segala keadaan. Nah itu kalau kita ini cukup kuat, so, istri kita toksik, ya kita jangan ikut-ikut jadi racun, kita tawarkan dia dengan kasih kita. Suaminya beracun gitu. Ini wah ya, ibu punya suami pemabuk, penjudi segala macam. Yang penting jangan anak benci bapaknya. Dia benci bapaknya, otak kirinya nggak bagus. Tapi kenyataannya bapaknya seperti itu gitu ya. Atau kita baliklah, ini kan banyak bapak-bapak yang hadir ya, ibunya nih yang toxic mother nih gitu kan, main judi, perempuan anaknya nggak diurusin, main game, main gadget aja kayak anak kecil begitu. Nah, kita berkata suami harus merawat istri. Jadi mengasuh. Efesus pasal 5, suami itu mengasuh istri. Mengasuh itu biasanya ibu kepada anak. Tapi di Efesus ada suami itu mengasuh istri, termasuk istri yang toksik begini. Jadi kalau ada istri yang toksik, kita baliklah, bukan toxic father, ini toxic mother gitu. Kita jangan ngajak anak jelek-jelekin mamahnya, atau ibu jangan ngajak anak jelek-jelekin papahnya yang toksik itu. Nah, papahmu tuh main judi, main perempuan, karena dia belum lahir baru. Nah, dia tuh agamanya Kristen, tapi dia tuh nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kita doakan ya anak ya. Kalau anak orang tuanya selingkuh, judi, dia benci, pakai ilmunya Gerard Edelman, otaknya jelek. Tapi gimana Pak, masa depan anak tergantung orang tua yang jelek? Nah, supaya nggak tergantung, anak yang punya orang tua jelek, mau ayah atau ibu, anak ini bersyafaat buat orang tuanya. Berkasih-kasihan, aduh kasihan papaku, kalau dia mati dia masuk neraka, aku akan berpuasa buat ayah, supaya ayah bertobat. Ini belas kasihan. Nah, saya lompat ke ilmunya Daniel Goleman dan Howard Gardner. Howard Gardner itu yang mengemukakan ilmu mengenai multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Dan Daniel Goleman, bapak manajemen modern yang menggunakan kecerdasan majemuk menghubungkannya dengan kesuksesan. Menurut Daniel Goleman, orang sukses itu kalau cerdas spiritual, cerdas emosi, cerdas sosial. Emosi, sosial, spiritual. Emotional, sosial, quotient. Ini 80% pada keberhasilan. Nah, kalau dibedah, apa sih cerdas sosial, apa cerdas emosi, apa cerdas spiritual, apa akarnya? Fondasi tiga cerdas itu, fondasinya sama, yaitu belas kasihan. Makanya Alkitab mengatakan iman, pengharapan, kasih, yang paling besar adalah kasih. Nah, ketika orang lihat orang lain toksik, lihat ayahnya toksik, dan dia berbelas kasihan, itu cerdas spiritualnya hebat banget. Itu namanya dewasa rohani. Dia belas kasihan sama ayahnya, itu namanya dewasa psikologis. Nah, jadi sebenarnya masih bisa diatasi ayah yang toksik, anaknya hebat. Karena anaknya melangkah lebih jauh, justru kasihan sama bapaknya. Nah, ibunya bisa membantu dengan ayah yang toksik ini mengajak anaknya bersyafaat buat suaminya. Ya, malah jangan bilang itulah anak, itulah bapakmu. Herodes akhir zaman. Ya, mudah-mudahan cepat mati dia.
Ini provokator ini juga gitu ya. Bapaknya racun, ibunya provokator, ya sudahlah gitu kan. Dua setan menikah gitu. Anaknya stres kayak bapaknya kayak setan, ibunya kayak gendruwo, anaknya kayak tuyul gitu. Jadi keluarga setan. Oke, berikutnya lagi sekarang. Prestasi, tadi anaknya, tapi saya tadi yang ketiga itu saya malah kagum ya sama Bapak ya. Anaknya sudah besar, kuliah di Surabaya dan prestasi mulai menurun, terus sampai dalam tahap cerita tadi Pak hebat banget. Sampai Bapak rela pergi ke Surabaya, ikut kos sama anak. Waduh, saya baru dengar ini yang kedua ya. Yang pertama yang pernah saya dengar itu adalah Pak Julianto Simanjuntak. Waktu anaknya bermasalah, game adiktif, lalu hampir nggak naik kelas, atau malah nggak naik kelas, gonta-ganti jurusan, dan akhirnya anaknya kuliah di Salatiga. Pak Julianto Simanjuntak lepaskan kependetaannya, dia pergi ikut ke Salatiga dan mendampingi anaknya. Jujur ini baru cerita kedua yang saya dengar seorang bapak tinggalkan kotaknya untuk mendampingi anaknya kuliah. Itu udah bagus banget ya. Nah, pertanyaannya tadi ketika anaknya sudah lulus kuliah dan kerjanya pun pindah-pindah. Nah, ini dia ya. Pindah-pindah bisa dua faktor. Yang pertama dia nggak tahu dia itu passion-nya di mana, bidangnya di mana. Kalau itu yang terjadi, maka langkahnya walaupun sudah lulus, sudah kerja, bahkan sudah bekerja sekalian gitu ya, assessment. Jadi bisa assessment sidik jari atau assessment MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Itu bisa gratis di Google. Mengenai personality test. Dari personality test itu karena kalau udah gede ya, lebih tepat yang MBTI. Ya, bukan yang sanguin, pragmatik, melankolik atau DISC itu buat remaja cocok. Tapi kalau sudah lulus, sudah kerja, mau pengembangan kepribadian, saya cocoknya marketing manager atau keuangan, itu MBTI menurut saya lebih bagus. Namanya Myers-Briggs Type Indicator. Itu di Google ada gratis, yang bayar juga ada. Tapi kalau diketik aja personality test, tes kepribadian, tambahkan 4 huruf MBTI supaya langsung pada file itu, gitu ya. Jadi itu bisa gratis. Nah, dari situ nanti muncul, oh, saya ini ENFP, istri saya ISTJ. Nah, kalau yang biasa kita dengar kan, oh, sanguin, pragmatik, melankolik gitu ya, 4 macam. Kalau MBTI 16 macam. Nah, ketika asesmen hal itu, nanti muncul kerjaan apa yang paling bikin bahagia dan maksimal. Nah, itu mungkin membuat anak nanti, pantas aku tuh ini, bener kan, nggak cocok, ini yang terakhir berarti udah bener nih. Itu bisa untuk reconfirm. Kadang orang itu ragu-ragu, tapi dengan asesmen itu menjadi firm. Kalau saya dulu di Astra, memang asesmen dulu baru ditempatkan gitu kan. Nah, jadi yang pertama bisa diatasi dengan asesmen yang membuat orang yakin dengan posisinya saat ini, baik yakin benar atau yakin salah, sehingga kalau pindah lagi itu yang terakhir. Yang kedua, kemungkinan bukan soal kerjaannya nggak cocok. Kalau dilihat dari pindah-pindahnya itu dari hasil tes tadi, benar sih emang ENFP itu cocoknya ini atau ini, dia pindah-pindah di situ gitu. Nah, ini berarti faktor temperamen dasar. Nah, itu mungkin tesnya nanti masuk ke Google, ketiknya tes temperamen dasar. Kemungkinan besar dia orang sanguin. Jadi kalau manusia kan kolerik, kayak Pak Ahok, kayak Paulus. Melankolik, kayak SBY. Kalau di gereja kayak Pak Niko. Kolerik, melankolik. Pragmatik, di Alkitab kayak Yohanes murid Yesus. Kalau di politik kayak Pak Jokowi. Sanguin kayak Petrus di Alkitab. Kalau presiden kayak Gus Dur, ya banyak ngomong, baru mikir. Omongannya dipikir orang lain. Waktu orang lain meributkan omongannya, lalu balik ke Gus Dur, itu aja kok dipikir. Nah, gitu. Jadi orang lain yang ngomongin pikirannya, orang lain mikiri omongannya dia. Itu namanya orang sanguin. Ya, kayak saya juga gini, ngomong baru mikir gitu ya. Makanya yang paling repot tuh kalau istrinya melankolik, suka mikirin, suaminya sanguin. Ngomongnya nggak pakai mikir. Jadi istrinya kepahitan, mikiri omongan suaminya, padahal suaminya ngomong nggak pakai mikir. Ada itu nikah suami sanguin, istri melankolik, itu seru banget ya. Yang satu nangis, yang satu ketawa. Apa yang diomongin lupa, ya lupa lah waktu dia ngomong nggak pakai mikir gitu. Saya itu kalau jawab pertanyaan itu, ini ngomongnya nggak pakai mikir, udah keluar aja terus begitu ya. Nah, itu namanya sanguin. Saya punya anak 3, 1 melankolik, tipe setia, 2 pragmatik, juga tipe setia, nomor 3 sanguin. Saya juga orang sanguin. Orang sanguin itu kerja 5 tahun bisa pindah 4 kali. Tapi orang pragmatik kerja 10 tahun nggak pindah-pindah. Pak Wiryo Hadi itu pragmatik. Kerja 12 tahun nggak pindah-pindah. Saya kerja 4 tahun pindah 4 kali. Karena emang idenya banyak, kreatif, penuh dengan inspirasi gitu. Tapi emang cenderungnya tidak setia. Nah, model anak-anak model seperti ini memang butuh pendamping, entah pendamping itu pasangan hidup atau orang tua yang kalau kamu pindah,
Jangan pindah dari marketing ke sales, asuransi, event organizer, pembicara. Memang kamu mampu semua hal ini. Tapi bisa nggak kamu pindah itu dari marketing sales menjadi marketing manager? Marketing manager sama-sama marketing manager, tapi gaji naik 2 kali lipat. Nanti lagi dibaca orang marketing direktur, gajinya sama, tapi makannya naik. Nah itu kayak perlu diarahkan kalau dia bosen dengan pekerjaannya, karena orang sanguin itu bosenan. Orang sanguin itu kreatif, baik hati, tapi kebanyakan boros, murah hati gitu ya. Jadi murah hati sama boros itu mirip gitu kan, sama-sama mengeluarkan uang, tapi boros itu motivasi salah, murah hati motivasinya baik. Jadi merubah orang sanguin yang boros itu paling bagus ke murah hati gitu ya. Susah orang sanguin itu untuk suruh pelit, suruh nabung gitu. Nggak bisa nabung, saya ini nggak bisa nabung. Saya orang sanguin ya, nggak bisa nabung. Makanya uang saya habis terus. Tapi saya punya istri bagus, pragmatik, yaitu pandai menabung. Udah pandai banget, pandai pegang uang dia, masuk nggak bisa keluar lagi ya kan. Tapi kalau saya ini keluar terus. Nah repotnya kalau suaminya yang pragmatik, ya pelit, istrinya sanguin. Istrinya tidak bisa pegang uang gitu ya. Jadi memang keuangan keluarga juga perlu disiasati, kombinasi temperamennya bagaimana nanti, karena nggak ada ayatnya. Yang pegang uang harus istri itu nggak ada ayatnya. Tapi kita perlu mengelola berdasarkan keunikan. Sama juga anak begitu. Waktu kita tahu anak kita berubah-berubah, kita ganti pekerjaan. Oh kira-kira nih dia dari sisi temperamen dasarnya memang tipe seperti itu gitu ya. Nah kita arahkan pindahnya itu. Saya ini tadi anak saya nomor 3. Ya, nomor 1 melankolik, kedua pragmatik, nomor 3 sanguin. Kalau dari segi temperamen dasar. Nomor 3 ini Maret tahun lalu, ya sebelum pandemi, pas sebelum pengumuman pulang dari Australia ke Indonesia. Nggak balik ke Australia lagi karena langsung pandemi. Carilah pekerjaan, gitu ya. Lagi pandemi, Maret, April, Mei, kalau nggak salah Juni lah baru dapat pekerjaan. Juli dapat pekerjaan, tahun lalu Juli. Sekarang udah pindah 2 kali. Tapi ada tapinya, karena saya seorang coach gitu ya, waktu dia pindah pun minta, nah itu lebihnya karena dia tuh minta tanya, kamu gini, kamu kan art designer, kamu boleh pindah selama 1, naik pangkat, 2, naik gaji, 3, 1 areal, kamu masih sangat muda, jangan lompatnya ngacak-ngacak, kamu memang bisa melukis, kamu bisa art designer, kamu bisa marketing, kalau kamu 1 bidang kamu boleh. Dan benar waktu itu dia mau coba yang lain gitu, mau kerja di online, itu di luar bidang saat ini. Keluar bidang 4 tahun kemudian dah. Kalau kamu 4 tahun kemudian bidang ini sudah ekspor, kamu dari hanya 1 bidang, tapi nanti manajer atau direktur yang menguasai banyak bidang, nggak masalah. Tapi 4 tahun paling tidak selalu saya minta gitu di bidang yang sama. Makanya waktu itu nggak jadi kerja di usaha di platform online gitu, karena dia bisa marketing juga. Akhirnya dia tekunin, ya namanya nekunin orang anak begitu. Art designer hanya 4 bulan. Tapi setelah 4 bulan betul dia punya teman sepedaan bajak dia gitu. Gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Dan dari posisi dari staff dari desainer menjadi art director. Nanti berikutnya lagi adalah creative director gitu kan. Nah, sekarang dia udah lompat, tapi ketika pindahnya lompat, saya dukung gitu ya. Kamu mengalami lompatan bagus. Jadi kita boleh fleksibel juga mengarahkan anak yang bosenan ini, kalau lompatnya itu benar gitu ya, nanti dia dalam waktu yang lebih pendek mencapai pencapaian yang lebih tinggi, karena memang dia berani pindah. Ya, itu kelebihannya dia berani untuk pindah. Nah, kalau pindahnya dia sejenis, gaji naik atau gaji sama, tapi lompat jabatan, paling enggak jabatannya lebih keren gitu kan. Wah, dari manajer ke direktur itu gajinya sama gitu kan. Atau perusahaannya lebih kecil, tapi karena perusahaan lebih kecil, di perusahaan besar dia manajer, di perusahaan kecil dia direktur ya. Pokoknya kalau kenalan sama orang lain ini direktur ya, cari jodohnya lebih gampang gitu. Jadi itu boleh ya, boleh. Pertanyaan yang keempat ya, ayah kompetitor. Nah, ini pertanyaannya cukup tajam ini ya, tapi bagus. Boleh. Tapi bolehnya itu sebenarnya untuk beberapa anak tipe tertentu, kalau mau lebih mendarat, lebih tajam lagi. Jadi ayah itu seorang motivator, seorang coach. Tadi memang saya nggak jelaskan panjang lebar di tugas yang soal coach dan motivator. Saya langsung lompat ke friend sama playmate ya, teman bermain. Nah, sebagai seorang coach atau memotivasi anak itu emang caranya beda-beda. Anak sanguin, ya kalau kita lebih detail soal psikologi ya, anak sanguin itu anak yang banyak bicara, gampangnya begitu. Orangnya banyak ngomong, ceria, cheerful, itu sanguin. Itu senangnya dipuji. Maka dia juga banyak nanya, aku cantik nggak? Bajuku bagus nggak? Gitu ya. Itu anak sanguin. Itu bahasa kasihnya juga kebanyakan itu keintiman biologis.
Jadi suka dipeluk gitu ya, suka dipuji. Kalau nggak dipuji dia akan nanya supaya dipuji gitu ya. Maka jangan anak nanya jangan dimarahi. Aku cantik nggak? Udah tahu nanya, ngaca aja sendiri. Jangan, ya itu anak butuh pujian. Nah, terus itu sanguin. Kalau plekmatik itu nggak bisa dimarahi. Kalau dimarahi kayak tembok. Saya punya anak sanguin nomor 3, saya punya anak plekmatik. Itu nilainya 2, pernah dia hampir nggak naik kelas. Nilainya 2,5, 4,0. Itu kalau dimarah itu tenang, wajahnya tanpa dosa, makan enak, tidur pules. Jadi kalau marahi anak seperti ini bludruk sendiri. Diajak bertanding juga kayak nggak ada niat. Nah, karena anak plekmatik itu sangat butuh dimotivasi, bukan dimarahi. Anak melankolik, waduh betul-betul nggak bisa dimarahi. Kalau plekmatik dimarahi kayak patung, melankolik itu dimarahi nangis. Masuk kamar, menyalahkan diri sendiri, murung bisa berhari-hari. Yang bisa dimarahi dan diajak bertanding itu anak kolerik. Anak kolerik itu ya gampang kayak Ahok gitu ya, pokoknya suka bantah. Dia suka tantangan memang gitu ya, dia suka tantangan gitu. Ini boleh diajak bertanding. Saya anak plekmatik kalau laki-laki dia selain dimotivasi, salah satu memotivasi juga dengan tantangan, terutama laki-laki. Karena laki-laki itu pada dasarnya suka tantangan, apapun temperamen dasarnya. Ya kalau ini soal gender. Kalau perempuan lebih senang disertai, bukan ditantang tapi didampingi. Masak bareng yuk, belajar bareng yuk. Gitu. Tapi kalau anak laki-laki bertanding yuk. Gitu. Jadi contohnya anak saya laki-laki, kan dia nilainya tadi 4,0, 3,0 gitu kan. Ben, bertanding sama papa ya. Kamu kan ada PR tuh 20 soal. Papa juga kerjain deh, kamu juga kerjain. Nanti kan ada kunci jawabannya di belakang, jangan dibuka dulu, ya kan? Kita kerjain dulu. Ya, yang menang begini gitu. Jadi kita ada dulu hadiahnya apa gitu kan. Jadi anak saya itu kan nilainya 4,5, 2,0. Tak marah itu ya wajahnya ketenangan. Jadi gimana cara motivasi gitu ya. Ternyata dia juga suka tantangan. Ternyata laki-laki itu, apalagi laki-laki kolerik ya. Anak saya plekmatik aja suka ditantang. Apalagi kalau ada hadiahnya. Nah, hadiahnya macam-macam tergantung bahasa cintanya. Ada yang suka hadiah uang. Kalau anak saya nggak doyan uang, nomor 2 laki-laki. Dia lebih senang hadiahnya boleh main game lebih lama. Atau komputernya di-upgrade kalau tantangannya lebih besar. Jadi, kan dia sempat hampir nggak naik kelas. Saya tantang dia, Ben, kamu bisa 15 besar nggak? Kalau 15 besar, HP di-upgrade. 12 besar, komputer di-upgrade. Wah, dia mikir, bisa apa? Waduh, dia yakin bisa gitu. Kenapa? Kok ditantang 15 besar dia yakin bisa, kenapa? Karena satu kelas 17 murid. Jadi sebelumnya dia nomor 17. Dan saya tahu memang saya mau memberikan target yang achievable. Jadi tantangan pun, ya ini saya sekaligus mendalami soal tantangan ya. Pak, saya udah tantang anak saya, Pak. Kok dia kayak nggak tertantang ya, Pak? Tuh, mungkin tantangannya terlalu tinggi gitu ya. Hampir nggak naik kelas, udah ranking 1 ya nggak bisa 15 besar gitu ya. Tapi kan istilahnya bagus 15 besar. Lalu 12 besar gitu ya. 17 anak, 12 besar gitu ya. Mertua saya datang, "Opa, Bena 12 besar." Mertuanya bangga karena dia pikir kayak di Cirebon kan satu kelas 50. Cucunya 15 besar ditraktir. Mertua sudah bayar, baru saya kasih tahu satu kelas 17. Yang bayar duluan dia. Aduh, mertua saya bayarin anak itu kita makan di restoran mewah. Dengar cucunya 15 besar. Saya suka istilah-istilah begitu. Jadi anak saya aja senyum-senyum gitu waktu saya bilang dengan bangganya gitu. Jadi saya membanggakan anak saya gitu. Opa, Bena hebat Opa sekarang 15 besar Opa. Oh, begitu ini cucu Opa ini. Nah, itu dia ditantang begitu karena achievable. Tapi singkat cerita ya, anak saya itu kelas 1 SD naik kelas 2 itu bersyarat. Dia kelas 6 SD ranking 1 loh. Karena tiap semester saya naikkan 15 besar, 12 besar, 10 besar, 8 besar. 6 tahun kemudian ranking 1, tapi 6 tahun ya cukup lama. Dan itu saya ingat betul, itu sampai saya masukkan dalam buku saya judulnya Ayah Baik Ibu Baik. Itu proses ngajak anak bertanding ini dengan target itu saya masukkan di buku saya. Nah, juga waktu dalam proses itu ya, nilainya 4,5, 5,0. Yuk kita bertanding, kita bikin PR bareng-bareng 20 ya, gitu ya. Lalu begitu selesai nih, saya ikut ngerjain PR-nya gitu ya. Lalu dibuka jawaban kuncinya gitu ya. Dari 20 jawaban anak bener 12. Gimana? Bapak mau marah gimana?
bodoh gitu. Enggak. Ternyata waktu saya benernya cuma 10. Anak seneng banget, ye, ternyata aku lebih pintar daripada papa gitu. Kita nggak bisa marah lagi, anak goblok nggak bisa, kita kerjain juga 10 yang bener dari 20 nomor gitu. Udah, jadi ternyata bertanding itu anak seneng banget, apalagi kalau dia menang gitu. Dia tahu itu makhluk satu ini ternyata nggak sepade seperti yang diomongin. Itu, wah anak saya seneng banget tuh bisa mengalahkan saya. Ternyata papa nggak pandai juga tuh, makanya kalau saya nilainya jelek jangan marah pak, papa juga nggak bisa. Tapi hebat loh kamu Ben, itu bisa bener 12, papa cuma 10. Tapi teman kamu bisa 18 bener itu kan. Ya, ntar juga bisa paling lama. Anak dimotivasi. Enggak, tadi pertanyaan terakhir, ya udah itu udah terakhir ya. Jadi boleh kompetisi itu boleh, yang penting targetnya realistis ya. Jangan misalnya wow, dengar tadi Pak Jarod anaknya nomor 1 beasiswa, nomor 2 beasiswa, 8 tahun beasiswa, tiap bulan dikasih uang $1.200. Waduh, sekolahnya setahun $30.000, 300 juta gratis, asramanya sebulan 10 juta gratis, dikasih uang saku. Wah, Bapak Ibu pulang ke rumah panggil anaknya, nak, kalau kamu bisa ranking 1 kayak anak Pak Jarod, nak, mau minta iPhone, iMac, yang lain boleh semuanya. Wah, ranking 1 ya. Anaknya ranking 10, disuruh ranking 1. Itu kompetisi yang jelek, tapi anak mungkin akan berkata, "Pak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan." Wih, betul, betul, nak. Tapi itu mustahil bagiku, Pak. Mustahil bagiku, Pak. Kenapa? Karena aku bukan Tuhan, aku anakmu, sadar, sadar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya iyalah kan Tuhan. Aku kan bukan Tuhan, Pak. Aku anakmu. Sadar, Pak. Sadar. Aku bukan Tuhan. Aku anakmu, Pak. Jadi anak jangan dikasih target yang terlalu tinggi atau kompetisi dari si ranking 10 ditandingkan sama ranking 1 gitu ya. Namanya kompetisi itu aja. Dulu saya pernah dengar ceritanya Boy Bolang itu, apa namanya, promotor tinju itu. Kalau dia membina anak buah, itu dia kompetisiin dulu dengan yang malah yang pasti menang. Wah, dia yakin banget cari yang lebih berat sedikit gitu. Wah, di trainingnya begitu loh. Dicari lawan yang pasti menang, dia yakin banget cari yang sedikit lebih berat gitu sampai akhirnya naik. Itu namanya teori untuk membangun gambar diri anak lewat kompetisi yang mengkombinasikan kemenangan dengan bahkan dengan ketika yang lebih mampu pun ya nggak jauh-jauh banget. Kalau sudah sampai bisa kalahkan, waduh, itu kompetisi bertahap namanya ya. Itu boleh ya, sehingga anak nanti makin lama makin, kalau kompetisinya terlalu berat nanti dia kalah. Aduh, aku kalah, nggak bisa, nggak usah kompetisi lah, kalah melulu gitu kan. Jadi makanya targetnya yang tadi tuh ya. Kalau anaknya sekarang itu kayak anak saya satu kelas 17 anak, dan anak saya itu benar-benar nomor 2 laki-laki. Itu pernah paling gimana nilainya 2,5, 3,0, saya marah waktu itu. Kamu tuh anak laki-laki papa satu-satunya, nilai 2,5, 3,0. Kalau besar menjadi apa? Dengan senyum dia menjawab, mau jadi pendeta, Pak. Dia mau jadi pendeta. Ya rajin berdoa, rajin sekolah minggu, PR nggak dikerjain. Dia pikir pendeta nggak butuh pandai matematika kan? Ngitung duit ada yang bagian kolektor gitu. Yang penting banyak ngomong. Yang penting berdoa, ngusir setan gitu ya. Waduh, itu anak dinasehati nggak bisa gitu ya. Ya akhirnya terus tadi itu bisa nggak Ben? 15 besar Ben. Bisa Pak, yakin Pak, tos, oke, ya, janji ya gitu. Waduh, kalau nanti 15 besar dapatnya apa? PlayStation gitu ya kan? Saya nggak beliin gitu ya. Ceritain mertua yang beliin. Mertua bisa dimanfaatkan kan, mertua kan sayang cucu ya kan, cucu dia nggak berani intervensi tapi minta hadiah dikasih gitu. Jadi mungkin ini malah tips bukan buat bapak ibu ya, bagi bapak-bapak yang ini kan bapak ibu di sini wajah-wajahnya sudah wajah-wajah opa-opa semuanya ini. Yang bapak-bapak muda nih ya kan, itu namanya ilmu memanfaatkan mertua itu ada ya, kita bisa ajarkan memanfaatkan mertua dan efektif sekali gitu ya. Suruh cucunya yang minta hadiah. Kita motivasi, kita yang memotivasi, kita yang bertanding, mertua yang ngasih hadiah, itu namanya teologi pengiritan. Dan itu efektif ya, kembali ke kompetisinya ya. Pertanyaannya adalah apakah ayah bisa berkompetisi? Bisa. Karena itu ciri khas ayah juga. Ya, gaya motivasi ayah itu begitu. Kalau ibu enggak, karena memang ibu itu wanita itu gaya pendampingan. Ya, yuk mama temenin belajar gitu, karena memang ibu itu nggak suka bertanding, nggak suka bersaing, sukanya bersama-sama. Bapak itu memang yang suka bertanding, suka bersaing, hebat-hebatan, ego-egoan gitu bapak. Tapi nggak apa-apa, itu gaya yang boleh karena akan melengkapi si anak
Dia belajar kebersamaan dari ibunya, dia belajar kompetisi dari ayahnya. Walaupun ada yang bilang begini, wah milenial ini nggak butuh kompetisi, butuhnya sinergi, komunitas. Kita butuh semuanya tetap. Spirit kompetisi tetap dibutuhkan. Karena dia mau supaya yang terbaik. Nanti masalah membahas, mengajari anak untuk bisa sinergi, bisa teamwork, itu nggak usah diajari aja, dia akan membaur dengan lingkungannya dan itu tercipta sendiri. Tanpa kita ajari. Jadi memang era ini akan membuat anak berjejaring, komunitas, teamwork, itu udah pasti akan terbentuk sendiri. Ya, nah malah justru kita boleh, kalau saya masih membolehkan mengajarkan spirit kompetisi pada anak-anak cucu yang milenial kita, karena tetap dibutuhkan untuk semangat menjadi yang terbaik. Masalah teamwork itu akan terbentuk sendiri dengan pola bergaulnya anak zaman sekarang. Ya, itu yang saya bisa jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Wah, keren banget. Hari ini dapat banyak, Pak. Mengenai peran dan tugas ayah, friend and playmate, jadi sahabat untuk anak, siapkan waktu berkualitas. Ternyata dia dari istilah toxic father ya. Apa solusinya kita jadi ngerti sekarang. Terus juga buat kami-kami yang sudah di antara para peserta yang sudah jadi kakek, punya menantu, bagaimana kita bisa berperilaku pada keluarga-keluarga anak cucu kita. Terus juga dapat baru lagi tadi tipe psikologis buat 16 macam ya dari MBTI, dan juga temperamen dasar 4 macam tadi. Keren banget nih Pak Jarod. Dan satu tadi yang terakhir ada istilah teologi pengiritan. Nah, ini baru lagi nih Pak. Kita dari tadi ketawa-ketawa, wah keren banget nih. Banyak sekali saya dapat nih Pak. Wah, tepuk tangan untuk Pak Jarod. Kita beri